Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Robi. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Pak Robi gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Sesuai kesepakatan tadi pagi bahwa saya akan melakukan sesi wawancara tentang pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Ya. Mungkin langsung saja Pak ya untuk mempersingkat waktu. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait Pak Budi mengambil keputusan mungkin strategis di lingkungan sekolah, karena itu untuk pembelajaran tugas saya sebagai guru penggerak Pak. Jadi ada materi pengambilan keputusan yang dimana saya ditugaskan untuk belajar dari beberapa kepala sekolah. Tapi yang wajib itu kepala sekolah sendiri, yang dua kepala sekolah di lingkungan sekitar, bahkan terdekat seperti itu. Baik, saya awali dari pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Pak Budi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Ya, namanya juga dilema. Dilema itu tentu ada kesulitan karena kita harus memikirkan sesuatu yang sebenarnya ya ditimbang-timbang ini kok sama-sama benarnya. Nah, selama ini identifikasinya tentu dari apa yang kita dengar misalnya, tentu semua apa yang kita dengar ini dari satu sisi, entah dari pihak yang satu atau pihak yang lain, dibutuhkan kearifan seorang pimpinan. Karena itu saya terutama terkadang harus mencerna dulu, mengidentifikasi itu dalam arti bisa cross check ke beberapa pihak yang lain sebelum kemudian menentukan oh ini harus dibagaimanakan. Identifikasinya sebenarnya sederhana saja, yang agak rumit kan ketika masuk kepada substansi. Saya kira itu. Jadi intinya di cross check dulu Pak Budi. Betul. Ya. Dan pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Pak Budi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul. Sekolah ini kan dipenuhi dengan niatan-niatan, rencana-rencana yang semuanya baik. Dan itu pula yang kemudian kebaikan yang bertemu dengan kebaikan yang memang harus diputuskan secara bijaksana. Sebuah kebijakan harus diambil dalam rangka baik di atas sesuatu yang memang terbaik harus kita ambil. Karena itu yang pertama tadi sudah saya sampaikan, mengidentifikasi, lakukan cross check, dan kemudian kita akan punya bahan. Dari sekian banyak bahan ini kita bisa ambil sebuah keputusan yang kemudian bisa diterima oleh semakin banyak kalangan. Tentu sebagus apapun kebijakan tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi bagaimana meminimalisir itu tidak terjadi, sehingga sebuah kebijakan yang kita sampaikan, kita ambil, itu bisa diterima oleh banyak pihak. Setidaknya kalau ingin menjelaskan kepada pihak-pihak yang belum paham, komunikasi jalan kuncinya. Saya kira di situ. Intinya itu ada komunikasi dan diniati dengan rencana yang baik. Betul, betul. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya sebenarnya Pak Robi, sebagaimana sudah kita uraikan di depan tadi, ketika ada sebuah permasalahan kita mengidentifikasi, kemudian mencoba mengkonfirmasi itu, sehingga jangan sampai bias terhindari. Obatnya apa padahal penyakitnya bukan itu jangan sampai. Dan pimpinan sekelas kepala sekolah, saya menilai sejauh ini dari yang ada di lingkungan ini tidak terjadi hal seperti itu. Tentu permasalahan pokok yang akan menjadi tujuan utama untuk diselesaikan atau diambil sebuah keputusan. Yang kedua tentu komunikasi dua arah, komunikasi yang baik, dan itu menjadi langkah paling jitu, yaitu kita bisa menggali banyak hal sebelum memutuskan sesuatu hal. Yang selanjutnya, ketika keputusan sudah diambil, itu sudah mengakomodir sekian banyak yang tentu tidak boleh melanggar aturan. Itu syarat pertama. Yang kedua tentu bisa diterima baik secara moral, secara etika,
atau secara sosial kemasyarakatan, menggabungkan sekian banyak elemen itulah yang kadang butuh kepiawaian seorang pimpinan. Saya dibanding dengan Pak Robi dengan sekian banyak guru mungkin lebih dewasa, lebih tua kan? Lebih senior, karena itu sudah punya beberapa pengalaman sehingga tidak gegabah dalam memutuskan satu hal, apalagi hal-hal itu dianggap butuh pemikiran yang arif dan bijaksana. Kadang dibutuhkan waktu beberapa saat baru kemudian bisa kita putuskan. Komunikasi juga penting untuk keputusan itu diambil. Saya kira gitu. Ya, intinya kita kembali lagi ke komunikasi dan supaya tidak jadi bias di dalam pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kata kuncinya harus kembali. Yang paling efektif itu adanya komunikasi. Pengalaman menunjukkan di banyak tempat ketika saya pernah diminta bantuan untuk menyelesaikan sebuah masalah di tempat terdahulu ya, ujung-ujungnya sebenarnya masalah itu tidak serumit yang diceritakan. Kasus itu sebenarnya tidak terlalu sewah sebagaimana kita dengarkan. Begitu dilakukan komunikasi, bukan meremehkan sebuah kasus, tetapi sebenarnya intinya ada di komunikasi, karena komunikasi yang tersumbat sehingga muncullah masalah atau kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Sekali lagi kata kuncinya, saya harus mengulang untuk kesekian kalinya, komunikasi mesti harus dibuka dan itu kemudian menjadi jembatan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Keputusan biasa diambil dan insya Allah untuk dilema etika pun sedapat mungkin bisa kita selesaikan dengan baik. Lagi-lagi komunikasi. Sekali lagi komunikasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Ya, tantangannya yang sering kita rasakan itu ketika harus satu pihak, karena ada dua pihak pasti kan, salah satu pihak tidak menyampaikan apa adanya. Ada yang entah itu disembunyikan atau tidak mau diceritakan, atau data yang kita terima tidak utuh. Karena itu mengapa kita butuh waktu, mengapa harus komunikasi dengan banyak pihak. Ketika data itu sudah siap semuanya, maka tidak ada kesulitan. Sehingga tantangan yang selama ini muncul adalah ketika tidak ada data yang cukup buat kita untuk mengambil sebuah keputusan tadi. Dan biasanya kita harus lengkapi itu, kita gali lagi, komunikasi lagi, sampai pada titik kita cukup untuk sebuah keputusan harus diambil yang bisa diterima dengan tidak melanggar aturan, regulasi yang ada, dan secara etika, moral maupun sosial kemasyarakatan tidak terlalu ada gesekan. Intinya tantangannya adalah pengumpulan data yang valid itu Pak, yang paling penting Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara dalam pengambilan atau penyelesaian kasus dilema etika seperti itu? Ya, dilema etika itu kalau dianggap sebuah masalah, siapa sih orang yang ingin dapat masalah? Tentu tidak. Kita pun sebenarnya juga sama sekali tidak ingin sebuah perjalanan ada masalah. Tapi itu kodrat ya. Di dunia ini apa sih yang tidak bermasalah? Tetapi besar kecilnya kan mesti harus diatasi oleh kita. Karena kita dibesarkan dalam sebuah iklim dunia akademisi, sekolah ini juga akademisi ya, kita ini, maka penyelesaiannya pun harus merujuk kepada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam membuat perencanaan, terkadang kita kan ingin menuju satu tujuan tertentu yang pasti bisa kita prediksi dilakukan adalah tercapai atau tidak tercapai. Dan ini biasanya masalah itu muncul, dilema-dilema itu muncul manakala sesuatu tidak sesuai dengan rencana. Memang pernah ada sebuah situasi yang rencana itu tercapai tapi malah menimbulkan dilema tertentu. Tapi pada umumnya seperti anak naik kelas atau tidak naik kelas, justru masalah itu muncul jika tidak sesuai dengan harapan, yaitu tidak naik kelas. Nah, dilema itu akan muncul di sana. Antisipasi harus dilakukan karena kita
sudah diajari sejak di bangku sekolah, kuliah dulu adalah secara apa namanya ilmiah itu bisa diprediksi. Nah, jadwalnya masalah bisa kita jadwal munculnya karena memang tidak ada jadwal tertentu, tapi secara rutin, secara berkala, kalau pertemuan di manajemen maupun sivitas akademis yang ada di sekolah, Pak Robi merasakan sendiri, kita kadang-kadang memang mengadakan pertemuan-pertemuan, baik namanya rapat dinas, rapat koordinasi. Disitulah sebenarnya adalah hal yang kita selesaikan, baik sifatnya general maupun pada hal-hal tertentu. Kalaupun ada, kita buka keran komunikasi timbal balik, dan alhamdulillah sejauh ini bisa kita laksanakan dengan baik. Sedikit demi sedikit sekolah kita juga meningkat. Saya masih ingat 2-3 tahun yang lalu murid kita masih 880-an, sekarang sudah dapat kepercayaan dari masyarakat, anak-anak tingkat pekerjaannya tinggi, sehingga sudah sampai ke angka 1253 per hari ini. Saya kira itu. Oke, berarti intinya itu tidak ada jadwal yang pasti, Pak ya? Tidak ada, tetapi kalaupun dijadwalkan itu sifatnya general. Dan sebuah kasus atau masalah yang terjadi di tempat lain kita jadikan model untuk jangan sampai terjadi. Kalau itu dianggap sebuah jadwal ya pada saat pertemuan sebenarnya. Iya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu jadwal ini tidak sesuai dengan waktu kejadiannya. Bila mana harus diselesaikan dalam waktu 1-2 hari, tergantung tadi inventarisir masalah itu bisa terjadi, ya segera bisa terselesaikan. Baik ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus itu dilema etika? Di internal sebenarnya kepala sekolah itu punya wakil kepala sekolah, termasuk ketua kompetensi keahlian seperti Pak Robi ini. Saya kadang-kadang mengapa ngobrol, memanggil untuk menanyakan sesuatu itu dalam rangka memproses, melakukan keberimbangan informasi sebenarnya, walaupun tidak untuk masalah tertentu. Tapi dengan demikian data yang masuk di otak kita kan tersuplai oleh banyak data ya, dan itu memperkaya wawasan untuk mengambil keputusan nantinya. Nah, di pihak eksternal, karena sekolah ini pimpinan tertinggi adalah kepala sekolah, di atasnya kepala sekolah tentu cabang dinas, belum ke dinas pendidikan yang ada di tingkat provinsi, karena kita di SLTA ya. Sejauh pengalaman yang saya rasakan, belum pernah kita sampai ke provinsi. Ke cabang dinas ada kasih SMK, ada kepala cabang dinas. Sejauh ini sifatnya diskusi saja, dan alhamdulillah ada cerita, ada saran yang kemudian bisa kita jadikan rujukan juga untuk pengambilan keputusan di tingkat sekolah kita, dan itu bermanfaat sekali, sangat bermanfaat. Berarti intinya itu di lingkup sekolah mungkin manajemen, ya, manajemen sekaligus ada beberapa kaprodi, kemudian di sebenarnya di kantor kepala cabang dinas. Betul. Seperti itu. Itu kita tidak bisa lepaskan, karena jika seperti halnya terjadi di tempat yang lain yang jauh di sana, masalahnya dianggap kecil, tidak pernah dikomunikasikan, dan ternyata bisa meluas eskalasinya. Karena itu tidak ada salahnya ada sesuatu yang sifatnya mesti harus dikomunikasikan. Sekali lagi tidak terjadwal. Jika memang dipandang perlu harus dikomunikasikan. Jika memang bisa diselesaikan secara internal, biasanya cukup kepada ya Pak Robi, beberapa kakomli yang lain, biasa saja diskusi, termasuk ke wakil kepala sekolah. Itu sudah cukup, tidak sampai ke sana. Baik. Dan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika pengambilan keputusan dilema etika? Kembali ini di awal pertanyaan ketika kita mulai diskusi ini tadi, komunikasi Pak. Komunikasi. Dari sekian pengalaman baik di internal kita maupun ketika saya harus diminta, kebetulan saya menjadi koordinator di beberapa kepala sekolah dalam lingkup tertentu, itu suka diminta bantuan, ada masalah begini-begini. Ketika saya harus diminta, ternyata ujung-ujungnya komunikasi yang tersumbat. Ujung-ujungnya ada komunikasi yang tidak lancar, sehingga menurut saya kata kunci untuk pengalaman saya setidaknya secara pribadi, komunikasi harus dibuka seluas-luasnya. Jadi kita nggak boleh meninggalkan komunikasi itu, Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya, ya, itu cukup bermanfaat sekali bagi saya. Jadi ada pengetahuan baru terkait pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Ya, sekali lagi
saya sampaikan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit Ya. dulu. Sukses Pak Oke. Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.